Pernahkah saudara berkata, "Saya tidak merasa Tuhan dekat. Saya tidak merasa doa saya didengar. Saya tidak merasa kuat lagi. Saya tidak merasa Tuhan bekerja." Banyak orang percaya mulai meragukan Tuhan bukan karena Tuhan berubah, tetapi karena mereka selalu bergantung pada perasaan. Padahal perasaan bisa berubah setiap saat. Hari ini kita merasa kuat, besok kita merasa lemah. Hari ini kita merasa penuh sukacita, besok kita merasa kecewa. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tetap sama. Janjinya tetap teguh. Karena itu, Tuhan ingin mengingatkan kita pagi ini. Jangan hidup dari perasaan. Hiduplah dari iman kepada firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan pagi ini, tuliskan di kolom komentar, "Tuhan, aku memilih percaya kepadamu." Dan jika saudara memiliki pokok doa khusus, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kami akan berdoa bersama dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang baru yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Hari ini kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu. Ajarlah kami untuk hidup berdasarkan iman dan bukan berdasarkan perasaan kami. Kuatkan hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan, episode 227. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kehidupan orang percaya harus dipimpin oleh iman. Iman berarti mempercayai Tuhan sekalipun belum melihat hasilnya. Iman berarti tetap percaya ketika keadaan belum berubah. Iman berarti tetap berpegang pada janji Tuhan, meskipun perasaan berkata sebaliknya. Banyak orang gagal bertahan karena mereka lebih percaya kepada perasaan daripada kepada firman Tuhan. Padahal perasaan bisa menipu, tetapi firman Tuhan selalu benar. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk hidup oleh iman dan bukan oleh apa yang kita rasakan. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Perasaan sering berubah, firman Tuhan tetap sama. Saudara, perasaan manusia sangat mudah berubah. Cuaca bisa mempengaruhi perasaan. Perkataan orang lain bisa mempengaruhi perasaan. Bahkan kondisi tubuh pun dapat mempengaruhi perasaan. Karena itu, perasaan bukan dasar yang kuat
untuk menjalani hidup. Sebaliknya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ketika perasaan berkata, aku tidak sanggup, firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika perasaan berubah-ubah, tetaplah berpegang pada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Poin yang kedua, tidak selalu merasa Tuhan dekat bukan berarti Tuhan jauh. Ada masa-masa ketika doa terasa kering. Ada saat ketika kita tidak merasakan apa-apa. Kita berdoa tetapi tidak merasakan kehadiran Tuhan seperti biasanya. Namun jangan lupa, kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan kita. Tuhan tetap hadir sekalipun kita tidak merasakannya. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak berkata, aku akan menyertaimu hanya ketika engkau merasakan aku. Tidak, saudara. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan lebih kuat daripada perasaan kita. Poin yang ketiga, jangan mengambil keputusan saat emosi menguasai. Banyak kesalahan besar dalam hidup terjadi karena keputusan yang dibuat berdasarkan emosi. Ketika marah, orang berkata-kata hal yang disesalinya. Ketika kecewa, orang mengambil keputusan yang salah. Ketika takut, orang kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu, jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika emosi sedang menguasai hati. Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mintalah hikmat Tuhan. Berdoalah terlebih dahulu. Biarkan firman Tuhan memimpin langkah saudara. Poin yang keempat, iman berjalan di atas kebenaran, bukan perasaan. Iman sejati tidak bergantung pada keadaan. Iman tetap percaya meskipun belum melihat hasilnya. Abraham adalah contoh yang luar biasa. Ketika Tuhan berjanji memberikan keturunan, keadaan tidak mendukung. Usianya sudah lanjut, namun Abraham tetap percaya. Paulus berkata di dalam Roma pasal 4 ayat 20-21, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah iman. Iman tidak berkata, aku percaya kalau aku melihat. Iman berkata, aku percaya karena Tuhan telah berfirman. Poin yang kelima,
Roh Kudus menolong kita mengalahkan perasaan. Kabar baiknya, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Ketika hati kita lemah, Roh Kudus menguatkan. Ketika hati kita takut, Roh Kudus memberi keberanian. Ketika hati kita kecewa, Roh Kudus menghibur. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Karena itu, jangan menyerah kepada perasaan. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup saudara setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup berdasarkan apa yang saudara rasakan. Hiduplah berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Perasaan bisa berubah, keadaan bisa berubah, manusia bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tetap benar, janjinya tetap teguh, kasih-Nya tetap setia. Karena itu ketika perasaan berkata tidak mungkin, biarlah iman berkata bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan ketika perasaan berkata aku tidak sanggup, biarlah iman berkata kekuatan datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami apabila selama ini kami lebih percaya dan lebih banyak dipimpin oleh perasaan daripada oleh iman. Ajarlah kami untuk mempercayai firman-Mu dalam segala keadaan. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami takut, teguhkan kami. Ketika kami kecewa, hiburkan kami. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami, sehingga kami dapat berjalan dalam iman setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan iman yang teguh dan pengharapan yang hidup. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap langkah kehidupan saudara dan menolong saudara berjalan berdasarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan menyertai saudara dan keluarga sepanjang hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.